Perkenalkan, nama kakak Puspa. Kali ini kakak akan ngajak adik-adik untuk mendengarkan sebuah cerita yang pastinya seru dan juga penuh akan pesan baik. Oleh karena itu, adik-adik simak ceritanya baik-baik ya. Nah, cerita ini berjudul Sang Pahlawan karya Irwan Nuswantoro. Langsung aja, yuk kita dengarkan bersama-sama. Siang itu, matahari tertutup oleh awan. Cuaca menjadi mendung. Kurkur ini adalah seekor kura-kura. Ia duduk termenung di bawah pohon besar. Kurkur teringat akan pengalamannya beberapa waktu lalu. Suasananya sama. Langitnya mendung tertutup oleh awan. Melihat kurkur yang termenung, pohon besar penasaran. Ia pun bertanya, "Mengapa kau bersedih, kawan?" Dengan suara pelan, kurkur menjawab, "Aku merasa menjadi makhluk yang tidak berguna. Gerakanku lambat dan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Kemudian pohon besar menjawab, "Hei, mengapa kamu berpikiran seperti itu? Apakah kamu yakin kamu itu tidak berguna sama sekali?" Wah, jangan pernah berpikiran seperti itu ah. Tuhan itu telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Tidak ada yang sia-sia. Suatu saat kamu pasti akan tahu betapa bergunanya kamu buat dirimu dan juga buat kawan-kawanmu, ucap sang pohon. Namun kurkur langsung membantah. Tapi kenyataannya, kamu lihat apa yang terjadi sekarang. Saat hujan, aku, burung, dan yang lainnya bisa berteduh di bawah rimbunnya dedaunanmu. Betapa sangat bergunanya engkau buat mereka yang ingin berteduh, ucap kurkur dengan sedih. Oh, jadi kamu merasa tidak berguna hanya karena diam dan berteduh di bawah rimbunan dedaunanku, ucap sang pohon. Ya, aku tak melakukan apapun. Aku hanya melindungi diriku sendiri. Oh, sungguh tidak bergunanya diriku, ucap kurkur mengeluh. Belum lagi kurkur menyelesaikan kalimatnya, ia mendengar seseorang yang memanggil namanya. Kura! Hei, siapa ya yang memanggil namaku? Ucap kurkur sambil mencari suara itu. Aku rasa itu si Ulul, sahabatmu, ujar sang pohon. Tak lama kemudian, Ulul pun muncul menghampiri keduanya. Kura gawat! Teriak Ulul menghampiri kurkur. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, Ulul meneruskan kalimatnya. Gawat kurkur, air parit meluap. Banyak saudara-saudara dan sahabatku yang hanyut terbawa air. Beberapa ada yang masih bertahan terapung-apung di atas daun. Tapi yang lainnya sudah hanyut terbawa oleh air. Oh, kasihan sekali mereka. Ulul tampak sangat khawatir. Kurkur pun menjadi ikut panik. Aduh, kasihan sekali mereka. Andai mereka bernaung di bawah dirimu, pohon besar, ucap kurkur kepada pohon besar. Mendengar kata-kata kurkur, pohon besar tergelak. Ternyata kamu hebat. Kamu membayangkan andai saudara dan sahabat Ulul berada di sini, bernaung di bawah diriku, sambung sang pohon. Apa hebatnya hanya membayangkan?
protes Kurkur. Oh, jangan salah. Dengan telah membayangkan, berarti kamu tinggal selangkah lagi untuk mewujudkannya. Nah, sekaranglah saatnya bagi kamu untuk membuktikan betapa bergunanya kamu bagi yang lain. Lakukanlah apa yang kamu bayangkan. Bawa mereka ke sini agar bisa berteduh bersama. Perintah sang pohon. Kurkur terpacu oleh kata-kata pohon besar. Dengan bersingut, ia menuju parit. Lalu, serut, dia meluncur berenang. Matanya mencari para ulat yang masih terjebak di antara dedaunan di tengah parit. Ayo, lompat ke punggungku, pinta Kurkur kepada mereka. Hop, mereka berlompatan ke punggung Kurkur. Wah, terima kasih banyak ya Kurkur. Kamu telah menyelamatkan sahabat dan saudara-saudaraku, ucap Ulul. Tak ketinggalan, teman-teman yang telah diselamatkan oleh Kurkur juga mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, Kurkur menjadi tersipu. Tak sia-siakan Tuhan menciptakan kamu, ucap sang pohon besar. Mendengar itu, Kurkur menjadi malu. Pelan-pelan kepalanya disembunyikan di balik tempurungnya. Ia bersembunyi sambil mengucapkan syukur di balik tempurungnya. Nah, posisi Kurkur seperti ini. Dia malu-malu mendengar ucapan sang pohon besar. Nah, cerita dari sang pahlawan sudah selesai. Gimana ceritanya? Bagus tidak? Kira-kira apa pesan yang ada di balik cerita ini? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, kalau belum tahu, sini kakak kasih tahu deh apa pesan di baliknya. Jadi, Tuhan itu menciptakan berbagai makhluk hidup dengan kekurangan dan kelebihannya. Maka dari itu, kita tidak boleh merasa rendah diri. Kita harus bisa mengembangkan kelebihan kita agar kita bisa menjadi berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi, adik-adik tidak boleh merasa rendah diri dan minder ya. Kita punya kelebihannya kok. Jadi, adik-adik semua harus percaya diri ya. Nah, segitu cerita dari Kak Puspa. Terima kasih telah mendengarkan ceritanya dan sampai jumpa di cerita yang lain. Dadah adik-adik.